Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alfira Nabila dengan NPM 100502224 dari Fakultas Psikologi, kelompok pendidikan dengan beranggotakan Baharudin Kausar, Silmi Balkis, dan Tamimi Nur Ansyah. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Perkuliahan Luring terhadap munculnya perilaku culture shock pada mahasiswa baru di Universitas Islam Bandung. Dosen pengampu Ibu Ririn Sri Kunturini selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Ini saya akan membahas bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan sebuah usaha sadar dan terencana dengan tujuan untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, dan keterampilan yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan di perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berperan aktif dan selalu berinisiatif dalam proses pembelajaran. Selain itu, mahasiswa juga dituntut untuk belajar secara mandiri. Sisi memasuki dunia perkuliahan dari sekolah menengah atas atau SMA, meskipun adalah hal yang normatif yang dialami semua mahasiswa baru, namun transisi tersebut juga dapat menimbulkan stres karena transisi terjadi secara bersamaan dengan perubahan-perubahan lain. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, seberapa banyak penyebab hal yang mempengaruhi perilaku culture shock terhadap mahasiswa baru. Yang kedua, seberapa besar faktor yang mempengaruhi perilaku culture shock dalam perkuliahan luring. Dan yang ketiga, seberapa besar munculnya culture shock terhadap mahasiswa baru saat menghadapi perkuliahan luring. Yang ketiga, tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui seberapa banyak penyebab hal yang mempengaruhi perilaku culture shock terhadap mahasiswa baru. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar faktor yang mempengaruhi perilaku culture shock dalam perkuliahan luring. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh culture shock terhadap mahasiswa baru saat menghadapi perkuliahan luring. Yang keempat, ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau suatu gambaran kepada kalangan mahasiswa, khususnya yang berada di Universitas Islam Bandung, mengenai pengaruh perkuliahan luring terhadap munculnya perilaku culture shock pada mahasiswa baru di Universitas Islam Bandung. Selanjutnya, bab 2 yaitu landasan teori yang berisi definisi pengaruh perilaku culture shock mahasiswa baru, perkuliahan, dan luring. Yang pertama, pengaruh. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda, serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya. Yang kedua, perilaku. Perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia baik yang diamati maupun tidak dapat diamati oleh interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Yang ketiga, culture shock. Dalam bahasa Indonesia disebut gegar budaya. Istilah ini untuk menggambarkan keadaan dan perasaan seseorang dalam menghadapi kondisi lingkungan sosial yang berbeda. Yang keempat, mahasiswa baru. Mahasiswa baru merupakan peralihan dari masa remaja, pertengahan, atau madya ke masa akhir atau status baru yang disandang oleh remaja akhir yang sedang duduk di bangku tahun pertama perkuliahan. Yang kelima, perkuliahan. Kuliah adalah proses pembelajaran tingkat lanjut di bidang formal di mana di dalam perkuliahan terdapat pilihan jurusan. Dalam pemilihan jurusan dilakukan berbagai pertimbangan, salah satunya minat dan bakat. 6. Pembelajaran luring. Menurut Intan dan Suhandi, luring adalah pembelajaran tanpa internet atau bisa dikatakan pembelajaran dengan datang secara langsung ke sekolah. Selanjutnya saya akan membahas bab 3 yang berisi fenomena. Dikutip dari kompas.com oleh Anissa Nursyahdan, mahasiswa Universitas 11 Maret, bahwa menjadi mahasiswa merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju dewasa. Ketika menjadi mahasiswa, kita diharuskan untuk berpikir lebih kritis, memahami dengan lebih baik mana hal yang benar dan sebaliknya, sehingga tidak mudah untuk terjerumus dan mengikuti hal yang salah. Mungkin inilah yang menimbulkan beberapa culture shock, termasuk pada diri saya sendiri, oleh Anissa Nursyahdan, mahasiswa Universitas 11 Maret. Selanjutnya, saya telah melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner yang berisi 103 responden dan 15 pertanyaan yang akan dibahas dalam subbab analisis data.
Pertanyaan pertama, jadwal kuliah yang padat dan berubah secara mendadak membuat saya merasakan culture shock. Dari pernyataan tersebut, saya mendapatkan 64 responden menjawab setuju dengan persentase 62,1%. Pertanyaan kedua, lingkungan perkuliahan yang berbeda membuat saya merasakan culture shock. Dari pernyataan tersebut, saya mendapatkan 64 responden menjawab setuju dengan persentase 62,1%. Pertanyaan 3, saya sering merasa kesulitan ketika tugas menumpuk. Dari pernyataan tersebut, saya mendapatkan 73 responden menjawab setuju dengan persentase 70,9%. Pertanyaan keempat, perbedaan sifat teman di lingkungan kuliah membuat saya merasa sulit beradaptasi. Dari pernyataan tersebut, saya mendapatkan 47 responden menjawab netral dengan persentase 45,6%. Dan yang menjawab setuju 39 responden dengan persentase 37,9%. Pertanyaan 5, saya sering merasa ingin pulang karena tidak terbiasa di lingkungan baru. Dari pernyataan tersebut, saya mendapatkan 38 responden menjawab netral dengan persentase 36,9% dan yang menjawab setuju 33 responden dengan persentase 32%. Pertanyaan ke-6, saya merasa banyak perubahan ketika menjadi mahasiswa baru. Dari pernyataan tersebut, saya mendapatkan 82 responden menjawab setuju dengan persentase 79,9%. Pertanyaan ke-7, menjadi mahasiswa baru membuat saya kesulitan untuk mengatur waktu. Dari pernyataan tersebut, saya mendapatkan 69 responden menjawab setuju dengan persentase 67,%. Pertanyaan ke-8, sulitnya untuk mengatur pola belajar yang berbeda ketika menjadi mahasiswa baru. Dari pernyataan tersebut, saya mendapatkan 74 responden menjawab setuju dengan persentase 78,8%. Pertanyaan ke-9, dalam proses adaptasi menjadi mahasiswa baru, saya merasakan kesulitan dan berujung menangis. Dari pernyataan tersebut, saya mendapatkan 53 responden menjawab setuju dengan persentase 51,5%. Pertanyaan 10, tuntutan tugas yang sangat padat mempengaruhi pola tidur saya. Dari pernyataan tersebut, saya mendapatkan 71 responden menjawab setuju dengan persentase 68,9%. Pertanyaan 11, saya merasa lelah karena kegiatan kampus dan tugas yang padat. Dari pernyataan tersebut, saya mendapatkan 72 responden menjawab setuju dengan persentase 69,9%. Pertanyaan ke-12, sulitnya mencari referensi jawaban untuk tugas. Dari pernyataan tersebut, saya mendapatkan 72 responden menjawab setuju dengan persentase 69,9%. Pertanyaan ke-13, saya sering merasa FOMO atau fear of missing out ketika teman-teman saya sudah mengerjakan tugas. Dari pernyataan tersebut, saya mendapatkan 62 responden menjawab setuju dengan persentase 60,2%. Pertanyaan ke-14, tingkat pemahaman saya terhadap materi tergolong cepat. Dari pernyataan tersebut, saya mendapatkan 66 responden menjawab netral dengan persentase 64,1%. Pertanyaan ke-15, tingkat pemahaman saya terhadap materi tergolong lambat. Dari pernyataan tersebut, saya mendapatkan 61 responden menjawab netral dengan persentase 59,2%. Adapun kajian Islam yang akan saya bahas dalam subbab ketiga ialah karena di dalam sebuah proses penyesuaian dan pembelajaran tidak membutuhkan kesiapan secara utuh di setiap individu, akan tetapi pasti ada penyelesaian selama proses berjalannya penyesuaian tersebut. Akibat yang ditimbulkan seperti perasaan tidak berdaya, mudah marah, dan kekhawatiran, cemas, serta diabaikan yang ternyata hal ini akan mengakibatkan depresi dan stres. Bukan tanpa alasan, Allah memerintahkan membaca Al-Quran karena membaca Al-Quran secara tartil dapat meningkatkan kecerdasan otak dan daya ingat serta memberikan efek kesehatan bagi tubuh. Selain meningkatkan ketenangan hati, membaca Al-Quran secara tartil dapat menurunkan depresi dan stres. Sebagai penyebab utama masalah kesehatan, depresi membuat hati tidak tenang dan masalah jasmani dan serta rohani sangat mudah untuk masuk dan menyerang. Adapun hasil penelitian, dari hasil data kuesioner yang diperoleh bahwa 63,2% responden menyetujui bahwa mereka mengalami hal-hal yang menyebabkan munculnya perilaku culture shock pada saat menjadi mahasiswa baru. Didukung dengan pernyataan bahwa jadwal kuliah yang padat dan berubah secara mendadak membuat mahasiswa baru merasakan culture shock. Kebanyakan responden setuju dengan pernyataan bahwa perubahan pada dirinya menimbulkan perilaku culture shock, tidak terbiasa dengan lingkungan baru, dan untuk mencari referensi jawaban pun menimbulkan hal yang menyebabkan munculnya perilaku culture shock yang dialami oleh mahasiswa baru. Dan yang terakhir ada bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang
Banyaknya faktor penyebab muncul perilaku culture shock terhadap mahasiswa baru dalam perkuliahan luring terbukti banyak dengan hasil responnya didominasi menjawab setuju. Banyak mahasiswa baru yang menyadari bahwa ketika masuk dunia perkuliahan tidak semudah yang dibayangkan. Banyaknya perubahan yang dialami membuatnya kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga mengalami culture shock. Yang dapat saya sampaikan, bagi saya sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan karya tulis ilmiah karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya. Untuk itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pendengar demi kesempurnaan karya tulis ilmiah. Dengan begitu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.